Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan hati dengan memasuki saat teduh. Kita bersaat teduh. Hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi. Artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Minggu ini mengajar kita agar sungguh-sungguh yakin menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, karena Dia mendengar seruan kita. Karena itu, marilah kita dengan yakin menyerukan, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Kita umat yang dikasihi Tuhan dan yang rindu akan kasih karunia-Nya. Marilah kita dengan rendah hati datang menyembah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita menghadap Dia dengan puji-pujian. Kita bernyanyi. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku.
hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 401 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 2 dan 3.
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 3. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 445
ayat 1 dan 2. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pujian yang akan dibawakan oleh Wake Nasaret. Ketika ku hadapi kehidupan ini,
seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 402 ayat 1. Berbarukan juru selamat agar janganku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenteram. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi nats khotbah untuk minggu hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 20, mulai dari ayat 29 sampai dengan ayat 34. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti Dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu hari ini kita mau belajar hal yang baik dari dua orang buta. Dua insan yang mungkin tidak dipandang orang karena mempunyai predikat yang tidak menyenangkan, tidak bisa melihat. Dari nas yang kita baca, kita mau mencoba melihat hal-hal apa yang boleh menjadi pelajaran bagi kita. Hal pertama adalah tentang kesetiaan. Dikatakan tadi di ayat 29 dan ayat 30 bahwa
ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari kota Yeriko, ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Itu artinya kedua orang buta itu sudah ada di situ ketika Yesus dan murid-muridnya memasuki kota Yeriko sampai keluar dari kota itu, menunggu dengan setia kedatangan Yesus. Ini adalah bukti atau bentuk dari kesetiaan yang bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita di saat soal kesetiaan mengalami erosi belakangan ini. Baik di keluarga, di tempat kerja, di gereja, terlebih kesetiaan kepada Tuhan. Karena itu, kesetiaan kedua orang buta ini hendaknya menjadi teladan bagi kita, karena orang yang setia sampai akhirlah yang beroleh mahkota kemenangan. Setialah kepada keluarga, setialah kepada pekerjaan, setialah kepada gereja, terlebih setialah kepada Tuhan, sumber kehidupan kita. Yang kedua, nas ini juga mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya pengenalan yang benar kepada Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan kalimat di ayat 30 tadi, ternyata kedua orang buta itu memiliki pengenalan yang melebihi orang lain atas pribadi Tuhan Yesus. Ketika orang banyak hanya mengenal Yesus sebagai orang Nazaret, sebagai anak tukang kayu, tetapi kedua orang buta itu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan anak Daud. Apa artinya itu? Artinya pengenalan kedua orang buta itu terhadap Yesus jauh melebihi pengenalan orang banyak. Selain mengetahui bahwa Yesus berasal dari Nazaret, kedua orang buta itu tahu juga bahwa Yesus adalah Tuhan, anak Daud. Mereka lebih mengenal Yesus secara khusus sampai ke keluarganya, bahkan statusnya sebagai Tuhan. Saya kira harus demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Pengenalan kita kepada Tuhan Yesus harus lebih baik dari pengenalan kebanyakan orang. Pengenalan kita terhadap Tuhan Yesus bukan hanya sekadar apa kata orang tentang Yesus, tetapi harus sampai kepada pengakuan pribadi siapa Yesus menurut saya, yang tentunya didasari oleh pengalaman pribadi hidup bersama Tuhan Yesus. Yang ketiga, dalam hidup ini sangat dibutuhkan ketekunan, kerja keras, dan sikap pantang menyerah seperti yang dilakukan oleh kedua orang buta itu. Dikatakan tadi di ayat 31, walaupun ditegur oleh orang banyak, tetapi kedua orang buta itu tidak menghiraukannya. Bahkan ketika mereka disuruh supaya diam, mereka malah berteriak lebih keras lagi, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Mereka tidak menghiraukan posisi dan keadaan mereka yang hanya sebagai orang buta, orang yang terpinggirkan, orang yang tidak diperhatikan oleh orang banyak. Yang mereka tahu adalah bahwa mereka harus kerja keras, harus berusaha mewujudkan harapan mereka, yaitu kesembuhan, bisa melihat kembali. Kedua orang buta itu menyadari bahwa hanya ini kesempatan bagi mereka untuk beroleh kesembuhan supaya mereka bisa melihat lagi. Saudara-saudari, apa yang membuat kedua orang buta itu bisa segigih itu? Iman percaya mereka. Haporseon nasidado membahit congoni. Imanlah yang membuat mereka tidak menyerah.
Mereka tahu bahwa Yesus adalah jawaban atas permasalahan, atas persoalan yang mereka hadapi. Dan karena iman, maka logika, maka cibiran, maka protes atau pendapat orang lain, semuanya itu mereka kesampingkan. Dan ternyata teriakan mereka itu menggetarkan dan menggerakkan hati Yesus untuk bereaksi menyembuhkan mereka. Karena itu, kalau kita mau berhasil dan sukses, maka ketekunan dan kerja keras sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita masing-masing. Ingat, tidak ada kerja keras yang sia-sia, tetapi tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras. Yang keempat, nas ini hendak menegaskan bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa, sebagaimana tadi disebut di ayat 34. Kita mau melihat bukti keluarbiasaan Tuhan Yesus melalui cerita kedua orang buta ini. Mereka berdua buta, dan menurut Injil Markus dan Lukas, mereka adalah pengemis yang terpinggirkan dan terabaikan karena tidak mempunyai arti apa-apa menurut orang-orang di sekitarnya. Namun lihatlah, Tuhan yang empunya bumi dan sorga, penguasa segalanya, Dia mau berhenti. Dan bukan hanya berhenti, tetapi memanggil kedua orang buta itu. Disinilah letak keluarbiasaan Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa baik dan pedulinya Tuhan Yesus kepada orang-orang yang senantiasa berharap kepadanya, tidak melihat status dan keadaan kedua orang buta itu yang tidak punya arti apa-apa bagi orang kebanyakan. Inilah seharusnya yang membuat kita bangga, karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa dan yang selalu peduli terhadap siapapun. Namun tidak hanya merasa bangga, tetapi harus meneladani atau menghidupi sikap Tuhan kita itu, yakni tidak membeda-bedakan orang dan yang berempati terhadap persoalan atau penderitaan orang lain. Yang kelima, nas ini mau mengingatkan dan mengajar kita agar kita tahu meminta apa yang lebih prioritas dan yang sesuai dengan kebutuhan kita, bukan yang sesuai dengan keinginan kita. Ketika Yesus bertanya kepada kedua orang buta itu, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Mereka memberi jawaban yang tegas dan pasti, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Mungkin kebanyakan orang kalau ditawari begitu biasanya akan meminta berkat jasmani, meminta kekayaan, meminta fasilitas, meminta kemewahan dan lain sebagainya. Tetapi kedua orang buta itu tidak meminta yang seperti itu, namun hanya meminta satu hal saja yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yaitu agar dapat melihat. Karena dengan dapat melihat, maka kehidupan yang lebih baik lagi akan bisa mereka capai. Mereka tidak meminta harta atau uang yang dapat dipakai hanya beberapa hari saja, kemudian habis. Namun yang mereka minta adalah mata yang bisa melihat sesuatu yang sangat urgen dan permanen. Oleh karena itu, maka kedua orang buta itu mengalami jamahan dan pemulihan Tuhan yang ajaib. Dan itu terjadi sebagaimana disebutkan di paralel nas ini. Markus pasal 10 ayat 52 dan Lukas pasal 18 ayat 42. Karena mereka memiliki iman yang berbeda dengan kebanyakan orang pada saat itu. Pola pikir mereka baik atau positif, dan mereka mengetahui dengan benar tentang pribadi Tuhan
yang penuh kasih. Karena itu, kedua orang buta tersebut tahu apa yang harus mereka minta. Bukan serampangan dan sembarangan meminta segala-galanya karena bersikap aji mumpung. Tetapi mereka meminta sesuatu yang benar, yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika hal itu berlaku bagi kedua orang buta tadi, maka hal yang sama tentu berlaku juga bagi kita kini dan di sini. Oleh sebab itu, mari belajar dari iman kedua orang buta itu. Sadarilah bahwa apa yang sudah dianggap buntu oleh dunia ini, atau ketika kita dianggap tidak cukup penting oleh dunia ini untuk memperoleh apa-apa, kita punya Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh kebuntuan separah apapun itu. Dan Tuhan akan dengan senang hati dan bersegera mengulurkan tangannya untuk menolong kita karena Dia sangat mengasihi kita. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Yesus mau mengabulkan permintaan kedua orang buta itu? Di samping karena kesungguhan iman mereka, Yesus mau menjadikan mereka yang buta, yang tidak bisa berbuat apa-apa itu, menjadi orang yang bisa berbuat banyak dalam hidup mereka. Yesus mau agar kedua orang buta itu menjadi orang yang berarti dalam hidup mereka, bahkan bisa menjadi berkat bagi sesamanya. Ini juga panggilan bagi kita semua. Kita dipanggil untuk terlibat membuat setiap orang yang ada di sekitar kita menjadi berarti. Mendorong dan membuat mereka mampu berbuat sesuatu yang lebih baik minimal bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, mari hindari hal-hal yang justru menyusahkan dan menyulitkan orang lain. Yang terakhir, saudara-saudara, nas ini mau mengajar kita supaya kita menjadi orang yang tahu mengucap syukur. Diboto mandok mauliate. Setelah kedua orang buta itu memperoleh apa yang mereka dambakan dan mereka butuhkan, maka yang pertama sekali mereka lakukan adalah mengikut Yesus. Dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut Dia, ayat 34. Mengikut Yesus bagi kedua orang buta itu adalah salah satu cara yang bisa mereka lakukan sebagai bentuk ucapan syukur atas pertolongan yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Saya kira hal ini boleh menjadi peringatan bagi kita bersama. Jujur, sangat banyak orang yang telah menerima dan merasakan pertolongan Tuhan dalam hidupnya, keluar dari masalah dan bebas dari persoalan yang membelenggu hidupnya, tetapi tidak tahu dan lupa bersyukur kepada Tuhan. Maka firman Tuhan hari ini mengajak kita semua, jadilah sebagai orang percaya yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dengan demikian, hidup kita akan terberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Martangi yang mahita. Pupuji hami maho ali Tuhan para sirohana sumurung. Alasai didongani hodope hami sahat ro di bagan santikiom. Di paluas sohami marsaur dohoto. Di parmingguan nami nangpe di tongani jabu nami be. Alaihu haposi hami do narodo ho di tonga-tonga nami. Ala disude inganan do ho hadir Tuhan. Ala ni di naung ubege hami hatam nabadie di bagang santikiong.
Nama naringoti sada barita nama ceuli. Taringot tu parsi hohoton ni haporsiaon. Nasoboi marnida. Alayangko mata ni haporsiaon nasida. Boi no pardida. Boi manandaho ali Tuhan. Gabe tuho nasida ro. Mangido pangurupion. Jala di ujungna. Alani asin ni roham. Gabe diurupi hodo nasida, di pamalupo nasida, jala gabe boy nasida muse marnida, uhud mangula aka ulaona sigano pari. Hapor siaon sisongoni maniam, naiko dapot, naiko jupang di ganup hamibe, nasai toktong, maka porsiai ho disado gulmi ni ngulunami sigano pari. Dada holan ditiki sonang pardalanan di ngulunami. Alai tarlumobi ditiki hualami hami aka hapaeton aka sitaonon aka haporsuhon ikotoktong marsihot hami porsea tuho ala marhiteido boy hujalo hami panugunuguommu padonganiommu gariada aka pasupasum di bagansan ngolunamion urupi mahami nahurang porseon ale Tuhan saya tambahi maha porseon nami asa manok tok kami makaposi ho di sadok gulmi ni ngolunamion jala molo diurupi ho hami molo hujalo hami godang akadinggan ni basam ajari hami laho madok mauliate tu ho maka muliate hon saluhu nai marhite padohan nang marhite gulmi ni ngolunami nasai ho bartu lomoni roham pasu-pasu mahatam naung hujalo hami di bagan santikiong anggia mahatami nagabe ojahan ni ngulu nami ali Tuhan nami topok maaka ruas ni huriam di inganan nasidabe papos rohana sida pabua namar huaso doho di parnguluonon tarlumobi jaka persoalan na huadobi hami di partikian na parpudion ubalga do huaso hagogo onmu janaka persoalan na huadobi hami alani huele kami tu wadopanmu ale Tuhan sai Roma ho laho mangurupi hami mangurupi ruas ni huriam mangurupi portibion paotop ma pasoma ale Tuhan pandemik COVID-19 na melanda sadok portibion di partikian si saunarion laos urupi mahami, urupi sadok ruas ni huriam, majamoton, doh majagahon diri nasida, hahi pason nasida, asaboi toktong, laho mangula aka ulaon nasida si ganopari, laho mamikirhon aka naumuli do nadumenggan, si patu paon nasida, di bagasan parnguluon si ganopari. Atau ngali Tuhan nami, dinaung dilehoko minggu nai baru Tuhami, rak mahodoho tami, papos marohanami, babua naradi doho, lahu mangurupi, lahu madongani, lahu mangusehon ragam nyaka pasu-pasum di pardalanan ni ngulunami. Di bagasan goar ni anakmu Yesus Kristus, martangia kami tuho. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438, ayat 1 dan ayat 3 sambil menyampaikan persembahan. Tuhan menjaga
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.